Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pelajaran geografi pada pekan ketiga. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, hari ini kita belajar tentang rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta permasalahan dalam perencanaan tata ruang. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah dan bisa kita pahami dan kita mengerti bersama-sama. Yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak materi hari ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Nah, sebelumnya kita belajar terkait konsep dasar dari penataan ruang. Sebenarnya, apa sih konsep dasar penataan ruang? Penataan ruang merupakan suatu tindakan dalam mengatur suatu ruang yang sesuai dengan fungsi dan potensinya sehingga menghasilkan fungsi ruang yang optimal, atau upaya mengatur setiap sumber daya yang ada untuk mendukung fungsinya sebagai wadah bagi kegiatan manusia. Nah, dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Silahkan kalian cari isinya, kalian tulis jawaban kalian di classroom, di diskusi classroom. Ini dari konsep dasar penataan ruang. Selanjutnya adalah tahapan penataan ruang. Nah, penataan ruang meliputi berbagai tahapan kegiatan, yaitu pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tahapan-tahapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain sebagai perencanaan tata ruang dan harus dilakukan sesuai kaidah penataan ruang. Nah, penyusunan rencana tata ruang ini menurut Muta'ali adalah proses penelitian ilmiah yang harus memenuhi proses dan prosedur metodologisnya. Lanjut lagi ke perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Wilayah nasional. Nah, kita belajar rencana tata ruang wilayah nasional atau disingkat menjadi RT-RWN. Adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Nah, jangka waktu rencana tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun dan ditinjau kembali satu kali dalam 5 tahun. Nah, di sini RT-RWN juga merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Di sini ada muatan terkait RT-RWN, ada banyak, tapi Ibu menjelaskan 3 poin. Yang pertama ada penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, yang kedua ada penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan yang terakhir adalah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Nah, Ibu akan menampilkan peta rencana tata ruang wilayah nasional. Berarti kalau nasional adalah mencangkup keseluruhan wilayah Indonesia. Bisa kita lihat bersama-sama peta ini. Nah, sebenarnya kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional ini meliputi kebijakan, pengembangan struktur ruang, dan pola ruang. Nah, struktur ruang wilayah nasional ini mencakup 2 poin. Yang pertama ada akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, dan yang kedua adalah kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya. Selanjutnya ada pola ruang wilayah nasional mencakup 3, ada kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis nasional. Nah, rencana tata ruang wilayah nasional di antaranya ini menetapkan kawasan strategis nasional. Dijelaskan juga dalam PP nomor 26 tahun 2008
bahwa penataan ruang nasional ini bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ini terkait rencana tata ruang wilayah nasional. Yang selanjutnya adalah rencana tata ruang wilayah provinsi. Kalau provinsi ini berarti di bawahnya dari nasional. Bisa kita singkat menjadi RT-RWP. RT-RWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Dalam penyusunannya harus mengacu pada RT-RWN, pedoman bidang penataan ruang dan perencana pembangunan jangka panjang daerah. RT-RWP sama seperti RT-WN, dia memiliki jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali satu tahun, satu kali dalam 5 tahun. Nah, di sini Ibu beri ada peta RT-WP Jambi. Jadi, rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh pusat-pusat kegiatan atau sistem perkotaan yang berhierarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi, terutama jaringan transportasi. Dan rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Nah, yang ketiga ada rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Dia ini di bawahnya dari provinsi. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran dari RT-RWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten atau kota. Untuk di RT-RW rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota sama seperti nasional atau provinsi, memiliki jangka waktu 20 tahun dan ditinjau kembali satu kali dalam 5 tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota ini memiliki muatan isi rencana. Yang pertama adalah tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua adalah penetapan kawasan strategis kabupaten atau kota, dan yang terakhir adalah rencana pola ruang wilayah kabupaten atau kota meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, dan atau kabupaten. Nah, ini materi terkait rencana tata ruang wilayah. Ada wilayah nasional, provinsi, kabupaten atau kota, di mana ketiga ini memiliki jangka waktu yang sama dan memiliki peranan yang berbeda satu sama lainnya. Kalau nasional berarti seluruh wilayah Indonesia, kalau provinsi berarti yang berada di provinsi-provinsi Indonesianya saja. Coba Ibu mau tanya, ada berapakah provinsi di Indonesia? Silakan kalian jawab. 3 orang tercepat mendapat nilai keaktifan dari Ibu. Selanjutnya kita ngebahas terkait penerapan tata ruang wilayah. Dalam penerapan tata ruang wilayah, baik dalam cangkupan wilayah nasional, provinsi, atau kabupaten, tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah. Penataan ruang sebagai pendekatan dalam pembangunan diharapkan dapat terwujud ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Namun demikian, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Nah, permasalahan dan tantangan dalam penerapan tata ruang wilayah ini masih cukup banyak ditunjukkan dengan meningkatnya permasalahan seperti bencana banjir, longsor atau muncul permukiman kumuh yang belum terselesaikan atau ruang terbuka hijau di perkotaan ini semakin berkurang. Ada 2 permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan lingkungan dan wilayah. Bisa kita lihat gambarnya. Di sini adalah kerusakan alam ya, menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dipicu oleh inkonsistensi pemanfaatan ruang atau
penurunan luas dan fungsi kawasan resapan air akibat mislokasi pemanfaatan ruang untuk kepentingan permukiman, budidaya pertanian, dan pariwisata yang mempercepat kerusakan das daerah aliran sungai. Yang kedua adalah penurunan luas hutan tropis akibat pembalakan liar serta meluasnya perambahan dan konversi hutan alam atau pengembangan kepentingan budidaya seperti perkebunan atau pertambangan. Dan yang terakhir adalah pastinya ancaman dampak dari global warming. Nah, ini adalah contoh dari permasalahan lingkungan dan wilayah. Yang kedua adalah permasalahan pengelolaan penataan ruang. Yang pertama adalah di sini gambar dari hukum, berarti lemahnya penerapan hukum tentang pemanfaatan ruang dan penegakan pelanggaran pemanfaatan ruang. Yang kedua adalah belum tepatnya kompetensi SDM dalam penataan ruang. Jadi belum diacunya peraturan perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan bagi semua sektor. Dan yang terakhir adalah rendahnya kualitas hasil rencana tata ruang atau penataan ruang belum berfungsi secara optimal. Nah, ada dua permasalahan ya anak-anak. Yang pertama ada permasalahan lingkungan dan wilayah, yang kedua adalah pengelolaan penataan ruangnya. Nah, untuk materi hari ini terkait perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah, cukup sampai di sini materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita bisa ketemu lagi di pekan keempat insya Allah. Jika ada ingin tanya jawab atau diskusi atau ingin menambahkan materi hari ini, silakan kita ke classroom. Cukup sekian untuk hari ini, terus belajar dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.